Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ramadana dari Prodi Agribisnis semester 2. Di sini saya akan memenuhi UTS dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muanif Ridwan MH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan masyarakat Islam, anatomi, dan wilayah pengembangannya. Yang pertama yaitu mengenai tentang anatomi masyarakat. Menurut Akbar Syekh Ahmad 1953 terkesan sangat abstrak, idealis, bahkan kadang utopis. Konsep-konsep yang mereka sajikan menampilkan modifikasi antara kombinasi beberapa tipe yang pernah ada. Selanjutnya yaitu ekonomi Islam adalah sebagai ilmu yang mengarah kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi. Di antaranya yaitu ciri-ciri ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam. Yang kedua, kegiatan ekonomi Islam bersifat pengabdian. Yang ketiga, kegiatan ekonomi Islam bersifat leluhur. Yang keempat, pengawasan atas pelaksana kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya yang mendapatkan kedudukan utama. Yang kelima, ekonomi Islam merealisasi keseimbangan antara kepentingan masyarakat. Jamiah Nahdlatul Ulama dalam Muktamar merumuskan prinsip-prinsip dasar khairul ummah bahwa dalam mengobati kelemahan umat dan mengembangkan kekuatan sosial ekonominya. Rumusan tersebut akhirnya terdiri dari 5 butir dan diberi nama Mahabadi Khairul Ummah yang terdiri dari yang pertama yaitu Asyidi, ialah kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan. Kejujuran adalah satu-satunya kata dan perbuatan, ucapan dan pikiran. Jujur dalam hal ini berarti tidak bersikap pelin-pelan atau tidak memutarbalikkan fakta. Yang kedua yaitu al-amanah wal wafa bil ahad. Amanah meliputi semua beban harus dilaksanakan baik dan perjanjian ataupun tidak sedang perjanjian. Al-wafa bil ahad hanya berkaitan dengan perjanjian. Gabungan kedua istilah tersebut berarti dapat dipercaya, setia, dan tepat janji. Yang ketiga yaitu al-adalah, bersikap adil. Al-adalah mengandung pengertian objektif, proporsional, dan taat asas. Butir ini mengharuskan orang berpegang pada kebenaran, objektif, dan mendapatkan segala sesuatu pada tempatnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak orang lain. Pengertian dari atta atau awahun meliputi tolong menolong, setia kawan, dan gotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang kelima, Istiqamah mengandung pengertian ajak berkesinambungan dan berkelanjutan. Ajak artinya tetap dan tidak bergeser dari jalur. Thariqah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, terutama yang diberikan oleh seluas solilah dan aturan-aturan yang disepakati bersama. Selanjutnya yaitu proses pengembangan masyarakat Islam. Mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Karena itu, kemiskinan baik berupa kemiskinan intelektual maupun material yang banyak menimpa bangsa ini identik dengan kemiskinan yang menimpa pada umat Islam. Kemiskinan itu sendiri terdiri antara lain disebabkan kualitas sumber daya alam umat yang masih jauh dari kualitas memadai untuk beradaptasi dengan tuntunan zaman global yang bercirikan persaingan dan pasar bebas. Kegiatan pengembangan masyarakat Islam terdiri dari kegiatan pokok berupa transformasi pengembangan ajaran Islam ke dalam realita Islam yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyampaian konsepsi mengenai kehidupan sosial
ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan. Yang selanjutnya itu penggalangan ukhuwah Islamiyah, lembaga umat dan kemasyarakatan. Pada umumnya dalam rangka mengembangkan komunitas dan kelembagaan Islam. Selanjutnya itu menjalin dan mewujudkan berbagai dengan berbagai kekuatan masyarakat. Yang selanjutnya riset potensi lokal dakwah, pengembangan potensi lokal dan pengembangan kelompok swadaya masyarakat. Selanjutnya itu katalisasi aspirasi dan kebutuhan umat. Selanjutnya itu konsultasi dan dampingan teknis kelembagaan. Selanjutnya yaitu mendampingi penyusunan rencana dan aksi sosial pelaksanaan rencana dalam rangka pengembangan komunitas dan institusi. Selanjutnya yaitu memadukan pemecahan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan umat. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan stabilitas kelembagaan dan menyiapkan masyarakat untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan. Selanjutnya itu tahap-tahapan pengembangan masyarakat Islam. Kalau merujuk dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika membangun masyarakat, setidaknya harus ditempuh 3 tahapan atau proses pengembangan masyarakat Islam, yakni tahwin, tahsim, dan taudi. Tahwin adalah tahap pembentukan masyarakat Islam. Kegiatan pokok tahap ini adalah dakwah bil lisan sebagai ikhtiar sosialisasi akidah ukhuwah dan ta'awun. Semua aspek tadi ditata sebagai menjadi instrumen sosiologis proses sosialisasi dan dimulai dari unit-unit terkecil dan terdapat sampai pada perwujudan kesepakatan. Selanjutnya itu tahap-tahapan pengembangan masyarakat Islam. Kalau merujuk dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika membangun masyarakat, setidaknya harus ditempuh 3 tahapan atau proses pengembangan masyarakat Islam, yakni tahwin, tahsim, dan taudi. Tahwin adalah tahap pembentukan masyarakat Islam. Kegiatan pokok wilayah-wilayah pengembangan masyarakat Islam. Pada dasarnya, Islam adalah agama pemberdayaan, harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama, gerakan, atau perubahan. Menurut Agus Effendi, masyarakat Islam harus berani mengedepankan jargon teologi sosial di bawah ini. Yang pertama, bahwa malas belajar adalah dosa besar sosial Islam. Kedua, bahwa pengembangan intelektual harus merupakan gerakan. Yang ketiga, bahwa setiap dukungan terhadap gerakan pemberdayaan intelektual harus dipandang sebagai jihad besar yang harus diselesaikan. Keempat, bahwa pada tataran manajemen operasional masyarakat Islam, terutama mereka yang berkecimpung dalam wilayah manajemen koperasi pada sistem manajemen keunggulan yang jadi boleh harus meninggalkan pola-pola manajemen dan kepemimpinan yang tidak efektif, efisien, dan produktif untuk diganti dengan pola-pola manajemen kepemimpinan profesional dan strategi. Penolakan terhadap gerakan ini harus dinilai sebagai hambatan paling nyata terhadap gerakan pemberdayaan intelektual masyarakat Islam. Bahwa menjalankan ide-ide di atas diperlukan gerakan aksional, penggalian dan penghimpunan kekuatan-kekuatan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.